Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Fahmi. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial menggunakan Classroom. Baik, pertama-tama kita masuk ke dalam aplikasi Google Chrome. Kemudian kita ketikkan di situ Classroom. Kemudian kita login ke dalam Classroom. Mungkin bagi para pelajar bisa menggunakan email student ataupun email-email yang lain. Di sini saya sudah login ke dalam Classroom. Saya menggunakan Classroom yang sudah ada, dan di sini saya sudah join ke dalam beberapa kelas. Kemudian bagaimana cara kita untuk membuat kelas baru? Di sini kita ada ikon buat atau gabung dengan kelas. Kita klik ikon ini. Kemudian di sini ada dua opsi, yaitu buat kelas ataupun gabung ke kelas. Karena kita kali ini ingin membuat kelas, maka kita klik yang buat kelas. Kemudian di sini ada beberapa yang harus kita isi, yaitu nama kelas. Misalnya kita isi nama kelasnya itu 12 IPS. Kemudian di bagian ini di bawah ada opsi bagian. Kita bisa mengisi di sini mungkin jam masuk, misalnya dari jam 7.45 sampai dengan jam 9.30. Kemudian di bagian yang ketiga itu ada opsi mata pelajaran. Kita tinggal mengisi apa mata pelajaran apa, misalnya contohnya multimedia. Kemudian kita klik buat. Ini sedang loading, lagi membuat. Nah, ini adalah kelas yang baru saja saya buat. Di sini kita bisa mengundang siswa melalui yang pertama itu ada kode kelas. Di sini ada kode kelas, yaitu beberapa huruf. Kita salin link undangan ini atau kode kelas ini, kemudian kita bagikan ke dalam grup ataupun kita kirim kepada siswa supaya siswa bisa gabung ke dalam kelas. Kemudian yang kedua itu bisa juga kita mengundang orang untuk masuk ke kelas, yaitu melalui menu orang. Baik, di sini kita juga bisa mengundang orang melalui menu orang, yaitu kita dapat menambahkan siswa melalui email ataupun saling link undangan. Kita tambahkan email, yaitu misalnya siapa yang ingin kita undang, misalnya kita tambahkan email. Nah, di sini kita sudah mengundang orang tersebut. Kita sudah menambahkan orang. Kemudian di bagian menu forum ini kita bisa mengumumkan sesuatu ke kelas, misalnya kemudian setelah kita buat pengumuman seperti ini, kita tinggal posting dan pengumuman tersebut akan muncul nanti di Classroom kita. Di sini kita bisa mengedit, hapus pengumuman, ataupun kita juga dapat mengedit pengumuman. Kemudian di sini ada menu tugas kelas. Di bagian menu tugas kelas ini kita dapat membuat tugas. Kita buat. Di sini ada pilihan tugasnya, ada tugas kuis, pertanyaan, materi. Di sini kita membuat tugas. Kita buat judul tugasnya.
misalnya makalah. Kemudian di petunjuk opsional ini kita dapat menuliskan petunjuk tentang makalah tersebut. Misalnya, buatlah makalah yang berkaitan dengan multimedia. Nah, kemudian di bagian sebelah kanan ini kita bisa memilih kepada kelas mana saja kita membagikan tugas ini, dan kemudian di sini ada menu siapa saja yang dapat melihat tugas-tugas ini, apakah hanya sebagian siswa ataupun semua siswa. Kemudian di sini kita juga dapat mengisikan poin untuk tugas ini ataupun nilai. Dan di bawah ini kita dapat mengatur batas waktu. Di sini kita tinggal pilih batas waktunya sampai kapan. Nah, kita buat sampai tanggal 2. Setelah itu kita dapat menconteng ini supaya setelah batas waktu yang ditentukan tugas tersebut ditutup. Dan kita posting. Di sini sudah ada makalah ataupun tugas yang kita buat tadi, sudah ditambahkan ke dalam tugas. Di sini saya sudah membuat beberapa tugas. Ini ada beberapa tugas yang sudah saya buat, yaitu beberapa soal pilihan ganda dan beberapa soal esai. Nah, di bagian tugas ini kita dapat mengisikan nama, name, dan juga kita dapat tentang pada soal yang pilihan ganda pada jawaban mana yang menurut kita benar. Nah, di sini ada total berapa poin yang kita dapat apabila dari jawaban ini benar. Kemudian untuk membagikan link tugas tadi, kita dapat mengklik ini. Kemudian pada bagian link, kita salin link ini, kita perpendek terlebih dahulu. Kita copy. Nah, kemudian kita masuk ke classroom yang sudah kita buat tadi. Kita tambahkan ke tugas, yaitu ke dalam tugas kuis. Di sini kita bisa salin link tadi, kemudian kita tambahkan link. Nah, setelah kita tambahkan link, maka tugasnya akan muncul seperti ini. Di sini kita tambahkan saja judul, yaitu tugas multimedia. Habis itu kita posting. Nah, akan muncul seperti ini. Baiklah. Kemudian di Google Classroom ini ada menu nilai. Di bagian ini kita dapat melihat nilai siswa yang telah mengerjakan tugas. Di sini saya akan menggunakan Google Class yang sudah saya buat. Nah, di bagian ini ada beberapa siswa yang sudah menyerahkan tugas dan ada yang belum menyerahkan tugas. Dan yang sudah menyerahkan tugas itu akan muncul nilai seperti ini, dan yang belum menyerahkan tugas akan keluar notifikasi yaitu belum diserahkan. Kemudian di Google Classroom ini kita juga dapat dimudahkan dari segi pembelajaran. Ada perbedaannya dengan pembelajaran tradisional, yaitu kita dapat melakukan pembelajaran secara daring dengan cara menggunakan Google Meet. Yaitu kita klik ikon aplikasi Google,
Nah, di sini kita cari aplikasi atau icon Google Meet, itu tinggal kita klik. Nah, di sini kita dapat membuat rapat ataupun kita dapat membuat pembelajaran secara daring melalui HP ataupun laptop. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.